Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini kita membahas tentang pengukuran, jenis data, pengumpulan data, dan penyajian data. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan awal paling penting dalam analisis statistika. Pengukuran merupakan kegiatan untuk memberikan angka terhadap objek. Misalkan objeknya adalah siswa, kita memberikan angka atau nilai terhadap siswa. Misalkan nilai pengetahuan siswa 90, 80 itu adalah kita memberikan angka terhadap objek, memberikan nilai terhadap siswa. Hasil pengukuran menyediakan data yang selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis statistika tertentu. Teknik analisis statistika ada beberapa cara. Misalkan dengan uji T, uji ANOVA, MANOVA, nanti kita pelajari setelah UTS. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal. Ciri skala hanya membedakan. Contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2. Tulungagung sama dengan 1, Blitar sama dengan 2, Kediri sama dengan 3. Angka 1 dan 2 di pria dan wanita ini hanya membedakan, bukan berarti angka 2 lebih tinggi atau angka 1 lebih rendah. Perbedaan angka tidak bermakna kuantitatif, hanya sekedar kategorisasi atau menunjukkan objek atau subjek yang terpisah dan tidak sama. 1 dan 2 pada pria dan wanita ini menunjukkan bahwa pria berbeda dengan wanita dan pria tidak sama dengan wanita. Contoh yang lainnya, misalkan SMA, sekolah SMA 1, sekolah menengah atas, sedangkan madrasah aliyah sama dengan 2. 1 dan 2 di sini hanya membedakan antara SMA dengan madrasah aliyah, hanya sebagai kategorisasi, bukan menunjukkan bahwa madrasah aliyah lebih tinggi daripada SMA. Selanjutnya adalah skala ordinal. Ciri skala membedakan dan menunjukkan peringkat. Kalau nominal tadi hanya membedakan, kalau di ordinal selain membedakan juga menunjukkan peringkat. Misalkan lulus SD sama dengan 1, lulus SMP sama dengan 2, lulus SMA sama dengan 3. 1, 2, dan 3 ini menunjukkan peringkat bahwa 3 lebih tinggi daripada 1 dan 2. Contoh yang lainnya, sangat setuju 3, setuju 2, tidak setuju 1. Jarak di antara 1 ke 2 serta 2 ke 3 tidak harus sama. Bisa sama, bisa tidak. Misalkan sangat setuju 5, setuju 3, tidak setuju 1. Jadi tidak harus sama. Contoh yang lainnya, misalkan sering, kita beri angka 3. Kadang-kadang kita beri angka 2. Tidak pernah kita beri angka 0. Nah, antara sering
Kadang-kadang dan tidak pernah ini selain membedakan juga menunjukkan peringkat. Ini biasanya untuk sering, kadang-kadang tidak pernah ini sering digunakan dalam angket. Selanjutnya, skala interval. Ciri skala membedakan, menunjukkan peringkat, dan berjarak sama. Contoh, suhu 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Jarak di antara 30 ke 35 sama dengan jarak di antara 35 ke 40 dan tidak harus memiliki nilai 0 tulen. Jadi kalau untuk skala nominal tadi hanya membedakan, skala ordinal selain membedakan juga menunjukkan peringkat. Untuk skala interval membedakan, menunjukkan peringkat dan berjarak sama. Contohnya lagi misalkan jarak dari 5, 10, 15. Jadi ada interval jaraknya dari sini adalah 5, 5. Ini adalah skala interval berjarak sama. Misalkan lagi 8, 16, 20, 4. Nah, di sini ada jarak yang sama yaitu jaraknya 8. Jadi untuk ciri skala selain membedakan, menunjukkan peringkat juga berjarak sama. Kalau membedakan tentunya di antara 30, 35, 40 itu berbeda, menunjukkan peringkat bahwa suhu 40 itu lebih tinggi daripada suhu 35 dan 30 dan berjarak sama. Jarak sama yaitu lompatnya sama, lompat 5, 5 atau lompat 8 dan tidak harus memiliki nilai 0. Selanjutnya adalah skala rasio. Ciri skala membedakan, menunjukkan peringkat, berjarak sama, dan memiliki 0 tulen atau 0 mutlak. Contoh, ukuran panjang 0 cm, 1 cm, 2 cm. Angka 0 berarti objek yang diukur benar-benar tidak memiliki karakteristik yang dimaksud. Misal titik 0 pada mistar tidak memiliki panjang. Misalkan lagi untuk nilai kemampuan siswa. Nilai kemampuan siswa, misalkan nilai pengetahuan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nilai 0 di sini bahwa siswa sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Jadi sama seperti ini tadi, kalau 0 di sini berarti sama artinya dengan tidak memiliki panjang. Jadi untuk yang skala nominal tadi hanya membedakan, skala ordinal membedakan dan menunjukkan peringkat. Untuk skala interval membedakan, menunjukkan peringkat berjarak sama. Sedangkan untuk skala rasio membedakan, menunjukkan peringkat berjarak sama dan memiliki 0 tulen atau 0 mutlak. Perbedaan di antara 4 skala, jadi kalau nominal tadi hanya beda, untuk ordinal beda dan peringkat, interval beda, peringkat jarak sama, untuk rasio beda, peringkat jarak sama dan memiliki 0 tulen. Contoh, diberikan kriteria penilaian sebagai berikut, skor 71 sampai 75, nilainya B, 76 sampai 80, nilainya B+, 81 sampai 90, nilainya A-, 91 sampai 100, nilainya A. Jelaskan perubahan skala pengukuran mana yang terjadi berdasarkan kriteria penilaian di atas. Ada skor sini dan ada nilai.
Kira-kira perubahan skala apa? Nah, untuk yang ini, yang skor, ini adalah skala interval. Yang memiliki interval tadi apa? Di mana jaraknya adalah sama. Nah, untuk ini nilai di sini nilai B, B plus, amin. A ini adalah skala ordinal. Skala ordinal. Karena nilai A, amin, B plus, dan B ini menunjukkan peringkat bahwa A itu lebih tinggi daripada amin. Nah, jika skor ini memiliki 0 mutlak, maka bisa juga dikatakan skor ini termasuk dalam skala rasio. Selanjutnya adalah data. Mengapa dipelajari? Data merupakan bagian penting pengambilan keputusan penelitian. Jadi kalau dalam penelitian itu kita sudah mendapatkan data, maka dikatakan 50% dari penelitian kita telah selesai. Kita tinggal melakukan analisis data. Data merupakan catatan atau kumpulan fakta sesuatu yang terjadi berasal dari kata datum, artinya yang diberikan. Data berbentuk angka, kata-kata atau citra atau gambar. Jadi bisa berupa nilai, kata-kata atau gambar. Data merupakan bahan mentah dan harus diolah dengan berbagai analisis, sehingga dapat melahirkan informasi dan dapat diambil suatu kesimpulan. Jadi data itu masih mentah, masih perlu dilakukan berbagai analisis sehingga bisa memberikan informasi mengenai subjek penelitian sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan. Jenis data. Berdasarkan jenis datanya, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Contoh nilai ujian statistika mahasiswa misalkan dalam bentuk angka-angka misalkan 20, 100, 80, ini adalah data kuantitatif. Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata ini adalah data kualitatif yang mengandung makna. Contohnya adalah data kesulitan mahasiswa dalam mempelajari statistika. Misalkan kesulitannya adalah ketika membedakan antara skala pengukuran tadi. Skala pengukuran. Nah, ini adalah contoh dalam data kualitatif. Nanti ada banyak kata-kata yang mengandung makna. Berdasarkan sifat datanya, ada data dikotomi dan data kontinu. Data dikotomi meliputi data diskrit, data kategorik, data nominal. Pada data di atas merupakan hasil perhitungan nilai melompat-lompat. Misalkan 0, setengah, 1, 1,5, 2. Lompatannya adalah setengah. Contoh lagi, misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Maka ini adalah lompatan
2. Ini adalah data dikotomi. Untuk data kontinu meliputi data ordinal, interval, rasio. Nilai tidak ada lompatan, jadi kontinu. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tahu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 100. Berdasarkan cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti. Contohnya melakukan wawancara langsung kepada siswa. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh pada peneliti yang menggunakan data hasil ujian nasional. Itu adalah hasil yang sudah didapatkan oleh pemerintah dari hasil ujian nasional. Peneliti tinggal menggunakan data tersebut, maka data itu dikatakan sebagai data sekunder. Berdasarkan waktu pengumpulannya ada data cross-section dan data time series atau berkala. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh hasil UTS mata kuliah statistika. Jadi pada saat UTS, titik UTS. Contoh lagi hasil UAS mata kuliah statistika. Jadi ada titik tertentu, ada misalkan lagi ulangan semester 1, ulangan semester 2, ujian kelulusan. Sedangkan untuk data time series atau berkala, data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data perkembangan nilai ujian nasional SMA X Tulungagung. Jadi dari waktu ke waktu, dari tahun 2010 sampai tahun 2020, itu bagaimana perkembangan nilai ujian nasional. Yang terakhir adalah pengumpulan data. Jika terdapat 4 siswa belajar kelompok, bagaimana cara mendapatkan data penelitian? Tentunya banyak cara yang dilakukan dalam pengumpulan data ketika siswa belajar berkelompok. Bisa menggunakan tes tulis, bisa melakukan pengamatan atau observasi, bisa juga melakukan wawancara terhadap kelompok belajar. Jadi mengumpulkan data, mencatat peristiwa, karakteristik, dan nilai suatu variabel. Nanti variabel itu apa, jenis-jenisnya apa, kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Dari mengumpulkan data akan menghasilkan data mentah. Data mentah itu perlu diolah, disederhanakan, dan dianalisis untuk diberi makna. Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari suatu masalah atau variabel penelitian. Pengumpulan data menggunakan instrumen tes dan non-tes. Nanti dalam variabel penelitian itu ada variabel terikat, ada variabel bebas, ada variabel kontrol, ada variabel moderator. Kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contoh instrumen, ada tes dan non-tes. Tes bisa dari soal pilihan ganda, uraian, isian singkat, tes kemampuan bakat, minat, kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan sebagainya. Non-tes bisa angket atau kuesioner, wawancara, observasi, atau pengamatan. Jadi misalkan subjek penelitiannya adalah siswa, maka siswa diberikan tes dan non-tes. Dari hasil tes atau non-tes ini akan mendapatkan data. Datanya masih berupa data mentah yang masih perlu dianalisis menggunakan statistika sehingga data bermakna, bisa memberikan informasi dan bisa ditarik suatu kesimpulan. Penyajian data.
Setelah data itu diolah, bisa memberikan informasi, maka data itu perlu disajikan. Disajikan bisa dalam tabel distribusi frekuensi, grafik, dan diagram. Tabel distribusi frekuensi, cara menyajikan data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas-kelas interval. Fungsinya memudahkan membaca atau mengkomunikasikan sekumpulan data yang lebih besar. Jadi tabel ini akan memberikan informasi tentang data yang sudah diolah, bukan data yang masih mentah. Grafik dan diagram memahami fenomena secara visual lebih menarik dan memudahkan dalam memahami fenomena data. Tentunya biasanya kalau orang melihat antara tabel dan grafik atau diagram, lebih memilih melihat yang grafik atau diagram secara visual. Nah, yang akan kita pelajari ada 8. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, 2 tabel distribusi frekuensi relatif, 3 tabel distribusi frekuensi kumulatif, 4 histogram dan poligon frekuensi, 5 ogive, 6 diagram batang, 7 diagram lingkaran, dan 8 diagram garis. Nah, bagaimana kita membuat penyajian data ke-8 ini? Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, grafik, dan diagram? Thanks. Do you have any question untuk caranya bagaimana? Kita lanjut ke next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.